Shalom, horas damang dainang, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 238 ayat 1. Ihuton au sudihamu diduk Tuhan ta Yesus sai soadaun dirimu hataku mapatulus alai bolokon masude parulanmu nasoture. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu damang dainang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari Jumat 10 Juni 2022 diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Aitu sido hamu terjo, aidohot do Kristus manaon na porsuk kumokopamu, tumadikot tiruat dihamu, asa dihutok kamu bogas nipatna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita dikatakan Kristen artinya menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus berarti kita belajar mencontoh, meniru, dan memberitakan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus selama di hidupnya, dan itu akan kita nyatakan dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita sehari-hari. Kalau dikatakan kita menjadi pengikut Kristus, murid Kristus, maka kita belajar dari apa yang sudah Dia ajarkan, yang sudah Dia perbuat, dan yang sudah Dia berikan menjadi teladan bagi kita. Oleh karena itu, seorang murid, seorang pelajar, maka dia akan belajar dari gurunya untuk berusaha mencoba untuk menjadi sama seperti gurunya itu. Demikian firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita dipanggil menjadi seorang Kristen, maka ada tujuan hidup pemanggilan kita, yaitu supaya kita ikut menderita bersama-sama dengan Kristus dalam menegakkan atau mendatangkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bagaimana kita mau berperilaku yang baik, di mana di dalam kehidupan kita terus proaktif untuk berbuat baik, menyebarkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Rasul Petrus mengingatkan kepada para hamba, para pekerja terhadap majikan, mereka dikatakan supaya senantiasa taat dan setia, berbuat baik kepada mereka, kepada semua orang, bukan hanya kepada orang yang baik kepada mereka, tetapi bahkan kepada orang-orang yang tidak baik. Karena apa? Berbuat baik adalah menjadi jati diri, karakter orang percaya. Kita bukan hanya sekedar membalas di dalam kehidupan kita, tetapi kita berusaha untuk berbuat lebih, mendahului terlebih dahulu. Itu yang makanya dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam pengajarannya, apapun yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, maka perbuatlah itu terlebih dahulu.
Artinya kita bukan hanya menerima, bukan hanya membalas, tapi kita proaktif untuk berbuat baik. Kita menjadi inisiator, pembuat terlebih dahulu. Sehingga melalui perbuatan-perbuatan kita, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Dikatakan pada saat ini ketika kita harus menderita juga, dikatakan di situ, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah teladan yang patut dicontoh dan harus diusahakan dalam kehidupan orang Kristen, hidup bersama dengan orang-orang lain dalam sabar menanggung penderitaan. Yesus yang adalah anak Allah, ketika dia harus masuk ke Yerusalem, dia tahu bahwa di Yerusalem dia akan mati, dihukum, disalibkan. Tetapi dia tidak lari dari penderitaan, tetapi dia mau dengan rela menghadapi penderitaan itu, supaya dengan kematiannya di kayu salib, dengan ketaatannya kepada perintah daripada Bapaknya, maka dia dapat menyelamatkan manusia. Dia dapat menyelamatkan saya, ibu, bapak, dan saudara-saudara semuanya. Yesus telah memberikan teladan dalam menghadapi penderitaan. Dia tidak lari, dia tidak menjauh, tetapi dia meminta pertolongan kepada Bapaknya yang di sorga. Yesus taat. Dan ketaatannya itu sampai mati di kayu salib. Tetapi dikatakan bahwa kematian tidak dapat menahan Yesus. Karena dia dibangkitkan oleh Bapa. Dan dia juga naik ke surga. Kembali ke surga. Dia akan datang kembali untuk memanggil orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau dikatakan di situ sudah diberikan teladan, sudah diberikan contoh, sudah diberikan bagaimana patron kehidupan orang percaya dalam kehidupannya, maka dikatakan dalam kehidupan kita setiap saat, mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita adalah pekerja dimanapun kita berada. Mungkin kita ada yang menjadi bawahan dan banyak mungkin menjadi karyawan. Kita bekerja di bawah naungan orang lain. Ingatlah, selalu berusaha berbuat baik. Persoalan dalam kehidupan kita sekarang ini, banyak ego kita meninggalkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita bawahan. Ada atasan kita. Kita sering melihat atasan kita itu sebagai saingan kita yang menghambat jejak karir kita, yang menghambat penghasilan kita. Pikiran kita yang dipergunakan, tenaga kita yang dipergunakan, tetapi atasan kita yang memperoleh hasilnya. Ingatlah saudara-saudara kasih Kristus, sebagai pekerja, upahmu tidak dikurangi. Bagianmu tidak dikurangi. Tetapi sebagai atasan, maka dalam kehidupan kita, kita pantas bersuka cita ketika kita bekerja, kita lelah, tetapi orang lain yang memperoleh hasilnya, kita akan berbahagia. Karena hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk membahagiakan orang lain. Ada pepatah bahasa Batak Madok mengatakan demikian. Ibado mangki batu, halak don rapotenan gurapang. Artinya kita mengungkit batu, tapi orang yang dapat keputingnya. Artinya kita yang bersusah payah, tetapi orang lain yang merasakan menikmatinya. Itu lumrah dalam kehidupan ketika kita mempunyai pimpinan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, lakukan tugasmu, lakukan pekerjaanmu. Dan ketika Anda melakukan itu dengan baik, Tuhan pasti memberkati kehidupanmu sehingga engkau dapat memperoleh berkat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anakmu. Tetapi sebagai seorang pekerja, Anda juga bekerja adalah untuk mendatangkan kebahagiaan orang lain.
Oleh karena itu, dikatakan kepada kita, sabarlah dalam penderitaan, karena kamu dipanggil untuk itu juga, yaitu untuk berbuat baik, sabar menderita, menyatakan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pekerjaan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih Om Sorga, jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami, supaya kami sabar menderita, melakukan yang baik senantiasa. Bukan hanya sekedar membalas, tetapi proaktif ya Tuhan untuk berbuat baik karena kebaikan. Melakukan yang baik, berbuat baik, itu adalah menjadi jati diri dan karakter kami. Karena Kristus sudah memberikan contoh teladan bagi kami. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk senantiasa berbuat baik dan senantiasa melakukan pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya, dan kami sabar menderita ketika kami harus dibenci oleh orang lain karena kami melakukan perbuatan baik. Hanya namamu yang senantiasa dimuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.